Salam Suksma Angling Dharma, kembali Guru Ratu melanjutkan pencerahnya. Tadi HP hang karena memori kecil, WA-nya langsung blank, langsung semua terhapus. Ya WA-nya baru di reset kembali. Kembali Guru Ratu menyampaikan seperti tadi Guru Ratu sampaikan juga bahwa kita sebagai manusia mempunyai dua badan, badan halus dan badan kasar. Badan halus itu tentunya kita harus juga rawat, jaga, kita bersihkan. Tidak ada bedanya kita punya badan kasar yang sering sudah kita lakukan, yaitu kita jaga, kita rawat, kita bersihkan. Untuk itulah kalian sebagai orang yang mengenal spiritual, apalagi mendalami spiritual, orang yang tidak mendalami spiritual pun akhirnya suatu saat mereka harus sadar diri. Pada saat mereka mungkin ada ujian, cobaan hidup, akhirnya kan ya banyak orang lantaran entah siapapun akhirnya untuk mengingatkan untuk kita banyak-banyaklah bersyukur dalam hidup ini, banyak mohon perlindungan, mohon bimbingan, tuntunan agar kita selamat rahayu. Artinya kita sudah menuntut memohon pada beliau dan tanpa kita sadari bahwa roh jiwa Atman itulah kunci dasar kita bisa hidup. Jadi Guru Ratu turun sebagai ratu pemimpin spiritual di LAD, tiada lain tidak bukan adalah untuk semakin menyadarkan, meyakinkan dan seyakin-yakinnya bahwa roh jiwa Atman itu adalah bagian daripada badan halus yang harus kita jaga, bina, rawat dan kita syukurin. Kita harus asah, bukan hanya sekedar kita mengasah lahir saja, kita bersolek, berdandan biar ganteng, biar cantik, biar tampan rupawan, biar indah. Yang di dalam jangan pernah lupa, karena pancaran rohani perbawa taksu itu tiada lain tiada bukan karena penampilan lahir saja, tapi kalau dari dalam kita sudah bersih rohani kita, jiwa kita terang tulus, selalu kita berjiwa positif thinking, apalagi banyak berserah diri, banyak belajar spiritual, mendengarkan tutur-tutur yang positif ke arah kebenaran, kalian akan metaksu dalam artian punya perbawa, bermujizat. Banyak orang sekarang kan pandai, pintar berbicara, penuh bijaksana, penuh religius, tapi belum tentu metaksu. Karena dalam jiwanya itu masih banyak ego. Apa yang dia tunjukkan sejatinya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Marilah kita harus belajar jujur sesuai kemampuan kita. Seperti Guru Ratu tadi mengingatkan kembali, kalian punya badan halus, badan kasar harus seimbang. Badan halus kalian, roh kalian asalah dengan cara banyak mendengarkan siraman atau tutur rohani, banyak mendengarkan ujangan-ujangan ketuhanan agar kalian semakin lebih dekat sama Tuhan, agar cahaya beliau yang asli yaitu jiwa dewata, jiwa betara, jiwa kebenaran muncul, bukan jiwa-jiwa iblis, jin setan atau mungkin buta yang membuat kita dikuasai, karena kita tidak jauh dari beliau, jauh dari orang-orang yang suci, jauh dari orang-orang yang dapat cahaya. Saya lahir kalian silakan ya membersih sebelah, seperti Guru Ratu bilang dari dulu, ada waktu kalian tiap purnama ataupun tidak tiap purnama, kalau memang ada kata hati atau hari raya silakan bersih-bersih, melukat dengan mandi biasa beda. Kalau mandi biasa kita kan tidak ada suatu doa dalam artian secara khusus untuk membersihkan rohani, walaupun kalian sebagai seorang spiritual angling dharma sudah Guru Ratu ajarkan setiap mau ngapain pun selalu berdoa mohon izin, tapi pada saat kita melukat atau kita bersih-bersih, tentunya kita harus yakin memang hari apapun kalau kita niat baik semuanya bisa. Hari apapun kalian bisa melukat, tapi kita kan percaya alam itu ada kekuatannya yang tentunya kita sadari, seperti bulan purnama pada saat hari raya tertentu ataupun kata hati, silahkan bersihkanlah batin lahir kalian. Batin lahir kalian lah fisiknya, entah itu di pantai, entah itu di pancuran, di Sudomale, di danau, silahkan di mana yang terdekat, atau di rumah di kamar mandi, air mancur, airnya dari keran dari atas, jangan dari bawah, karena tujuannya kita untuk membersihkan batin lahir. Kalau kita batin lahir bersih, perbawa kita bagus, terang, cahaya, bertaksu, ke energi negatif sulit masuk, dan energi orang yang mungkin mempengaruhi kita akan sulit masuk, dan kita akan bisa mempengaruhi orang yang tujuan positif, energi positif. Seperti Guru Ratu tadi pagi berangkat ya, memang Guru Ratu niatkan mengajak sinar jeroane, memang beliau sudah sering ke sana dulu, udah 5 kali ya, tak ajak ayo antar Ratu ya melukat dari air dari arah timur, pokoknya air pancuran dari arah timur, kebetulan di sana ada dari Bangli, makanya ke sana. Dan mujizatnya banyaknya apa di sana,
Ratu dan Sinajurani udah berdoa berserah diri, tiba-tiba nyampe rumah dia mendapatkan rezeki, ya akhirnya ada 5 karung dupa warna merah, dapat tanpa akhirnya diduga pemberian orang. Akhirnya memang masih harus ada namanya, harus ada pewanginya, itu luar biasa tanpa dinyana. Ya kita ke sana, simbol kita adalah berserah diri untuk tujuannya membersih batin lahir. Dalam sekejap, dalam 1 jam saja sudah ada suatu anugerah, tiba-tiba mendapatkan ya, rezeki. Orang lain mengasihi tanpa sadar, itulah rezeki. Dupa berwarna merah 5 karung lagi, simbol angka 5. Ya, semoga dengan dasar keyakinan, ketulusan, dan kejujuran, dan dengan niat tulus dan harus usaha. Ada niat tulus, tapi kalau tidak usaha, sama yang kita niat saya mau sembuh, tulus saya mau sembuh, tapi kalau kita tidak berobat, tidak kita mengobati secara spiritual, tidak ke dokter, mana bisa sembuh. Ya semoga para sinar semakin meningkatkan semangatnya dan keyakinannya bahwa kita sejatinya tidak usah khawatir kalau kita susah, menderita, karena itu bagian daripada memang proses karma kita yang harus kita jalanin. Untuk itu bersihkanlah, terus bersihkan kita, ibarat cermin, kalau kita terus bersihkan kan akhirnya kelihatan wajah kita. Begitu juga agar kita hidup semakin kedepannya bagus, perbaiki karma, bersihkan karma kita yang tidak baik dengan menerima dengan tulus, banyak berbuat kebaikan, otomatis langkah ke depan kita, jiwa kita, spiritual kita akan semakin baik, jiwa semakin tentram, damai, diberikan kekuatan iman, diberikan wahyu, diberikan mujizat, apalagi sudah Guru Ratu berikan hanya ajaran dan ilmu semua ang dharma akan luar biasa. Jika para sinar betul tulus ngiring Ratu akan luar biasa bermujizat. Tapi kalau kalian setengah-setengah, anggut-anggutan, ngambul-ngambulan, ya tidak punya prinsip, tidak punya keyakinan, tidak punya kekuatan untuk maju, sulit untuk mendapatkan sesuatu bersifat mujizat. Ya gitu aja pesan dari Guru Ratu, tetap semangat semuanya, kompak di grup, ada waktu ketiklah tangannya untuk menyapa Guru Ratu, temannya, atau siapapun. Karena bagaimanapun itulah bentuk daripada ibadah bakti kita yang mendapat pahala luar biasa. Oke, LAD hidup jaya merdeka rahayu.